Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Wa ba'du fa'lamu ma'asyiral ikhwan ja'alana Allah wa iyyakum minal dzakirina lahu katsiran wa minal ladzina la tulhihim amwaluhum wa la awladuhum 'an dzikrillah. Anna dzikra min a'zamil umuri wal fadail wa afdalil qurbat wa russulil hasan. Qala Allah ta'ala wa la dzikrullahi akbar. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal aswar wa la takun minal ghafilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah lana bi futuhil 'arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi anta khairul fatihin. Rabbana anzilna nuzulan mubarakan wa anta khairul munzilin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu hadirin, Allahu nazirin, Allahu syahidun alayya, Allahu ma'in, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala nafa. Al-Karamun Ketua HDTGN Kabupaten Bekasi, Kecamatan Cikarang Utara, serta seluruh jajaran pengurusnya, Al-Mukarram wal-Muhtaram, pimpinan Majelis Talim, pimpinan Majelis Al-Ihsan Pak Haji Adem beserta ibu juga keluarga,
dilimpahi anugerah al-quwwah wal amanah dalam mengemban tugas risalah mengembangkan dakwah TKN Pondok Pesantren Suria Laya. Semoga diberi keberkahan zuriat dan batinnya. Amin ya rabbal alamin. Para ulama, para asatizah, para sesepuh manaqib, imam khotaman, dan seluruh hadirin rahmatullah. Mari bersama-sama mentawajjuhkan diri alias mengintegrasikan segala hal yang ada dalam diri kita, yakni raga, nyawa, dan rasa, dalam rangka menuju pada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesatuan raga, nyawa, dan rasa ini sangat penting bagi kita supaya apa yang kita dengar, kita terima tidak hanya bersifat pengetahuan, tidak hanya tahu tapi menjadi mengerti, tidak hanya mengerti tapi merasai. Maka pengetahuan yang sampai pada tingkat rasa itulah yang minimalnya disebut ilmu yakin. Kalau sudah sampai pada taraf ilmu yakin, maka pengetahuan itu akan mampu merubah pribadinya, akan mampu merubah jiwa raganya dari yang tidak baik menjadi baik, dan cahayanya akan memberikan ruang, akan menjadikan ruang kebahagiaan bagi keluarga dan lingkungan. Maka untuk itu mari kita satukan raga, nyawa, dan rasa. Dalam bahasa pendidikan disebutnya afektif, kognitif, dan psikomotorik. Tiga hal ini akan menerima ilmu secara utuh dan akan mampu mengeluarkan ilmu secara utuh. Jika sebagian, maka sebagian yang kita dapatkan. Bahwa kita di sini sama-sama untuk belajar, mengerti, dan merasai apa yang menjadi warisan dari Rasulullah yang kita terima oleh Guru Agung para sahabat, yang Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pesantren Suria Laya. Maka dalam pelaksanaannya tidak hanya sebagai pengetahuan, tetapi harus menjadi sebuah pemahaman yang mendarah daging di dalam jiwa kita. Tidak hanya mendarah daging, tetapi juga merelung ke dalam kalbu kita. Cek bahasa Sunda nama sumarabah kana meyah nyarapat kana urat sarang, supaya hati menjadi taat kepada Hadratullah Rabbul Izzah. Kenapa demikian? Karena arah atau sasaran ajaran agama kepada yang tiga itu: Islam, iman, ihsan. Islam raga yang melaksanakan, iman ruh atau nyawa, rasa bagian asal. Manakala seorang mukmin, seorang muslim menerimanya hanya dengan raga, terjadilah crash di dalam keislamannya, terjadi masalah, sehingga muncul permasalahan. Dakwah semakin semarak, tetapi kemaksiatan semakin tidak bisa ditolak. Itu diantara penyebabnya adalah karena di dalam menerima agama hanya sebagian yang kita aktifkan atau fungsi, hanya raga saja, sementara nyawa dan rasa tidak kita aktifkan. Islam, iman, ihsan dibawa oleh Nabi yang terdiri dari raga, nyawa, dan rasa, diterima oleh sahabat oleh hal yang tiga itu juga, raga, nyawa, rasa. Maka kita pun harus demikian. Tanpa yang tiga itu, jangan harap thariqah kita menjadi buah di dalam diri kita. Hanya akan menjadi kebanggaan belaka. Ibarat monyet yang berbulu kelapa. Ngerti gak Pak? Mangki, kerang, ya, bawa-bawa kelapa. Dia bilang ini kelapa terbaik, kualitas tertinggi. Dari dulu sampai sekarang ngomong gitu aja, tapi tidak bisa mengolah. Maka puluhan tahun kelapa tetap kelapa, tidak menjadi minyak goreng, tidak menjadi galenol,
Ya, tidak menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi tubuh atau kemanusiaan. Artinya bertoriko bertahun-tahun bahkan sampai puluhan tahun, tetapi tidak merubah sikap kita, tidak merubah akhlak kita. Ini hanya karena kita mengembangkan torikohnya raga saja. Mungkin saja dengan dalamnya, tetapi ilmunya tidak ada. Maka untuk itulah Abah mengatakan innama hasola bihi ittalqin wattaqin, bahwa innama wasola, bahwa wusul kepada Allah hanya dicapai dengan talqin dan takin. Talqin alhamdulillah sudah, bahkan terakhir tadi. Sekarang kita bersama-sama taklim. Abah dalam kitab Iftahus Suruhnya ini kemudian mengutip surat Al-Maidah ayat 55 sebagai penegas terhadap pembahasan yang sebelumnya. Innama waliyukum Allahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna shalah wa yutuna zakah hum raqiun. Sesungguhnya penolong kalian, kata Allah, sesungguhnya penolong kalian ini wahai orang-orang beriman hanya 3. 1 Allah, 2 Rasulullah, 3 orang-orang beriman. Orang-orang beriman yang dimaksud tandanya dia senantiasa melaksanakan sholat, senantiasa mengeluarkan zakat, di dalamnya ada nilai infak dan lain sebagainya, dan mereka adalah ahli hukum. Ayat ini menguatkan tentang thariqah itu sendiri, karena thariqah adalah rangkaian atau silsilah guru. Jadi thariqah itu adalah guru. Thariqah itu adalah guru, karena meskipun ajarannya ada, gurunya tidak ada, tidak disebut thariqah. Kita sering menggali kitab, kita sering menggali YouTube, kita sering menggali Google, ilmu masuk semua dari berbagai kitab, gurunya tidak ada. Ada tetapi terputus silsilahnya, tidak jadi, tidak tersambung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi yang Allah tunjukkan dalam Shiratal Mustaqim itu bukan ajarannya, tetapi orang-orang. Shiratal Mustaqim, ihdinas Shiratal Mustaqim, ya Tuhan kami, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus. Ditafsirkan jalan yang lurus itu yang mana? Ditafsirkan oleh ayat selanjutnya, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Shiratal Mustaqim itu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Siapa mereka? Ditafsirkan lagi oleh surat An-Nisa, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassolihin. Yang diberi nikmat itu adalah kelompok nabi, siddiqin, para aulia, syuhada, orang-orang yang syahid, solihin. Solihin, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir dalam tafsir Al-Jailaninya adalah dia yang senantiasa berinfak dan mengajarkan tauhid kepada anak-anak, kepada generasi, baik anak sendiri maupun anak orang lain. Maka dengan demikian Shiratal Mustaqim adalah jalannya Nabi. Shiratal Mustaqim adalah jalannya wali. Shiratal Mustaqim adalah jalannya syuhada. Shiratal Mustaqim adalah jalannya sholihin. Kira-kira guru kita ada di situ? Alhamdulillah. Guru kita masuk pada kelompok siddiqin, maka bagi kita Shiratal Mustaqim itu adalah jalannya pangarsa Allah. Apa jalan beliau? Tiada lain kecuali thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suria. Bagi yang lain yang punya gurunya sendiri, jalannya itulah jalan. Maka itulah thariqahnya. Oleh karena dulunya ini adalah Tuan Syekh Abdul Qadir, dia memiliki murid 70.000 di dalam sejarahnya. Di antaranya Nahrul Qadiriyah, Tafsir Al-Jailani, kemudian Al-Mukhtasar fi Ulumuddin, dikatakan 70.000. 70.000 dengan populasi waktu itu, bukan populasi sekarang ya. 70.000 untuk populasi sekarang sedikit. 70.000 muridnya terdiri dari muslim dan non muslim. Kenapa ada non muslim?
Karena yang diajarkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir tidak hanya ilmu tentang fikih, tauhid dan tasawuf. Beliau mengajarkan juga astronomi, mengajarkan juga filsafat, mengajar juga ilmu fisionomi, mengajar juga ilmu sosial. Karena bagi Islam tidak ada dikotomi ilmu, tidak ada pemisahan ilmu agama dan ilmu pengetahuan, tidak ada dikotomi. Ilmu baru muncul setelah PDSN Eropa, karena mereka tidak bisa bersatu dengan gereja. Oleh karena gereja ketuhanannya ditolak oleh logika para ilmuwan, akhirnya dipisahkan antara agama dengan ilmu. Di dalam Islam tidak ada dikotomi ilmu. Maka masuklah berbondong-bondong berguru kepada Tuan Syekh Abdul Qadir. Kata Mu'arrikh, sejarawan, di dalam kitab tersebut, yang non muslim menjadi muslim, yang muslim menjadi wali. Keren banget. Kenapa? Karena gurunya bukan hanya wali kutub, tetapi kutubul aktor. Kalau wali kutub itu adalah rajanya wali di abad itu, ya, per 100 tahun satu. Kalau kutubul aktor, rajanya kutub. Entah per berapa tahun, hanya yang kami temukan di dalam kitab Jami'ul Ushul fil Auliya, Tuan Syekh Ahmad Al-Kamsokonawi penulisnya, dinyatakan bahwa wali tingkat ini kelak akan muncul di dalam pribadi yang bernama Imam Al-Mahdi. Sementara setelah Imam Al-Mahdi tidak ada wali lagi, karena beliau Khatimul Auliya, penutup para wali. Kalau Nabi Muhammad Khatimul Anbiya wa Mursalin, kalau Imam Mahdi Khatimul Auliya, penutup para wali. Udah turun belum Al-Mahdi sekarang? Belum ya? Berarti masih terbuka nih untuk daftar jadi calon wali. Belum ditutup. Nah, bolehlah kutubul aktor. Maka dengan demikian hanya dua. Ya, jika apa yang disampaikan oleh ulama ini adalah sebuah kebenaran yang kita kemudian meyakininya, maka kutubul aktor hanya dua. Satu Tuan Syekh Abdul Qadir, yang kedua kelak Imam Al-Mahdi. Nah, murid Tuan Syekh Abdul Qadir yang jadi wali atau yang lainnya menyebar ke penjuru dunia, mengamalkan ajarannya, tetapi masing-masing berbeda. Bagi Tuan Syekh Abdul Qadir yang disebar kepada murid itu oleh Tuan Syekh Abdul Qadir mas sendirian, diamalkan semuanya, tapi ketika diturunkan ke murid tidak mampu. Maka ke sini 10%, misalnya 5%, ke sini 25%, terus dibagi-bagi. Jadilah dia, karena memang fokus di dalam amaliyahnya, kuat mahabbah terhadap gurunya, terus beramal sampai masuklah kepada makam ridho, makam kewalian. Makam di masing-masing tempatnya menjadi viral, menjadi sohor, terkenal dengan karomahnya murid-murid tersebut. Tetapi murid tersebut tidak mengklaim ini adalah ajaran aku, ini adalah ilmuku, ini adalah amaliyah. Enggak. Mereka mengatakan ini adalah amaliyah Tuan Syekh Abdul Qadir. Ini adalah metode guru Tuan Syekh Abdul Qadir. Yang di barat, yang di timur, yang di utara, yang di selatan, yang di tengah, semuanya mengatakan ini metode guru Tuan Syekh Abdul Qadir. Metode dalam bahasa Arab namanya Toriko. Dihubungkan dengan nama Syekh Abdul Qadir Al-Qadir, pakai iya nisbah untuk menghubungkannya. Qadiri pakai hak, pakai tamar buku. Jadi Qadiriyah disebutlah Toriko Qadiriyah. Sebelum masa itu, Toriko belum dikenal sebagai madhab dalam tasawuf atau sebagai madhajul fikri fit tasawuf. Sebelum masa itu. Nah, setelah murid tasawuf menyebar, disitulah mulai Toriko dikenal sebagai komunitas di dalam tasawuf atau madhab di dalam tasawuf. Maka Profesor Dr. Simulia dari UI Jakarta beserta kawan-kawannya memutuskan bahwa Toriko Qadiriyah adalah mbahnya Toriko, induknya Toriko. Nah, murid-murid ke bawahnya tidak ada yang berani Pak merubah terhadap Syekh Abdul Qadir. Enggak ada, tetap sampai hari ini kan kita. Ada menambahkan, digabungkanlah oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas
karena beliau memiliki guru thariqah yang diagungkan dari dua thariqah, satu dari Qadiriyah, satu dari Naqsabandiyah, dan ternyata beliau sukses di keduanya sehingga dipercaya oleh guru keduanya. Dari jalur Qadiriyah dipercaya Syekh Safil, dari jalur yang Naqsabandiyah dipercaya. Diturunkanlah Khirqatul Musidah. Beliau tawadu, tidak mau menamakan diri sebagai thariqah Khatibiyah atau Sambasiyah, digabungkanlah Qadiriyah Naqsabandiyah di abad 19, karena beliau lahir 1803. Di antara murid-muridnya Syekh Abdul Karim Bantan, lahiran 1815, Syekh Tolha 1830. Kemudian kesininya ada Syekh Uli 1825. Kesininya ada lagi Syekh Abdullah Mubarak dari Syekh Uli, sahabat sepuh 1836. Dari Syekh Uli Bangka Madura ada Syekh Muhammad Syarif Bantara Payung Gelung 1833. Di Jawa ada murid Syekh Uli Bangka Madura, Syekh Hasim Ash'ari 1869 kelahirannya. Di Banten ada lagi muridnya Syekh Khatib Sambas, Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, lahir 1815. Tetapi beliau tidak dijadikan wakil takin atau khalifah karena beliau fokus terhadap ilmu, sehingga sekarang ilmunya nyebar di seluruh pesantren Nusantara. Mana diantaranya kitabnya, produknya Tijan Daroni, Safinatun Najah, Sulamul Taufiq. Jadi mereka kenapa tersambung dengan seorang guru yang tersambung kepada guru seterusnya sampai pada Rasulullah. Mereka meyakini penolongnya hanya 3, Allah, Rasul, dan orang beriman. Kepada Allah terlalu jauh, Rasul pun jauh. Ini yang beriman. Guru dia, guru saya, orang yang beriman. Alladzina yuqimuna shalah, menggunakan fi'il mudhari. Mudhari itu artinya berkesinambungan. Mereka senantiasa melaksanakan sholat. Tidak hanya sholat fardu, tetapi juga sholat sunnah. Ya. Sholat sunnah pertama rawatib. Mulai rawatib, qobliyah ba'diyah. Contoh zuhur yang biasa 2 rakaat, qobliyah ba'diyah. Diambil yang maksimalnya 4 rakaat. Karena kata Nabi, qobliyah ba'diyah 4 rakaat sama dengan sholat tahajud pahala. Karena qobliyah 4 rakaat itu muakkad, maka 4 rakaat qobliyah 1 salam. Karena pada duhurnya goer muakkad, maka qobliyah yang 4 rakaat 2 salam. Pertama 2 rakaat salam, yang kedua 2 rakaat salam. Disuruhnya layak, yang keduanya duduk karena melihat duduk. Jadi ikut. Nanti ketemu bulan Rajab, ada lagi sholat sunat Rajab. Nanti malam Rabu contohnya kita dari guru kita Pak sudah disebarkan maklumatnya. Nah, ini dalam rangka melaksanakan, dalam rangka menunjukkan bahwa itulah orang yang harus diikuti. Orang beriman itu Allah sangat tahu bahwa manusia hamba-hamba umatnya tidak akan mengetahui kondisi kolbu manusia itu gaib. Maka dikasihlah tanda. Nih orang beriman, tandanya dia senantiasa melaksanakan sholat sunnah. Jadi syariat tetap yang dilihat. Bagaimana sedia layak? Ada gak? Ajab 10 rakaat di awal, nanti 10 kedua 10 rakaat lagi, nanti 10 terakhir 10 rakaat lagi. Bertemu nisfu Syaban, malam nisfu Syaban 100 rakaat. Hadisnya sahih. Ada di dalam kitab Al-Bunyah li Thariqil Haq karya Tuan Syaikhul Qadir. Di situ ada berbicara Nabi Salman Al-Farisi. Hadis yang itu disebutnya sholat sunat khair, diriwayatkan oleh Al-Hasan, beliau menerima dari 30 sahabat. Nanti bertemu Ramadan sama ada Lailatul Qadarnya. Setiap segala sesuatu ada sholatnya. Itulah orang-orang beriman. Maka itulah yang harus dijadikan dewa penolong kita. Nah,
kau mendewakan kepadaku atas perintah Allah. Al-Maidah ayat 55. Innama, kalau di dalam Al-Quran ada kata-kata innama, itu menunjukkan tidak ada yang lain. Innama bu'istu liutamima makarima, hanyalah aku yang diutus untuk menyempurnakan akhlak, atau aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Maka siapapun di dunia ini yang ingin melakukan pembinaan karakter, kalau tidak terhubung dengan Rasulullah, tidak akan sukses. Karena hanya Rasul yang diberi tugas itu. Maka siapapun yang ingin membina manusia menuju akhlakul karimah, konsepnya harus terhubung kepada Rasulullah SAW. Begitupun di sini menggunakan inama. Artinya kata Allah, penolong kalian semua hanyalah 3. 1 Allah, 2 Rasulullah, 3 orang beriman. Tandanya senantiasa melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat kalau sudah sampai nisabnya, dan mereka ahli. Alhamdulillah guru kita masuk di situ. Alhamdulillah. Maka cukup di sini. Inilah doa penolong kita. Inilah yang akan membawa kita. Inilah thariqah kita. Inilah gerbang kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Hanca kemarin dikatakan di sini, fal masyayihumut thariqah ila Allah wal adillahu alaihi wal babul ladzi yadkhulu minhu ilaihi. Guru-guru yang membimbing rohani kita kepada Allah, yang dimaksud adalah guru qalbu, mereka lah thariqah. Mereka lah thariqah kita. Mereka lah, dari mereka lah metode kita di dalam riyadhah menuju kepada Allah dan zikir menuju kepada Allah. Mereka lah thariqah menuju kepada Allah. Mereka lah dalil-dalil atau yang memberikan petunjuk menuju kepada Allah, dan mereka lah pintu pertama yang kita masuk dan keluar, masuk menuju kepada Allah dan keluar. Maka yakinilah ini, karena apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama harus diterima dengan penuh ketauhidan, al-qabul wal ittihad. Supaya yakin, kalau sudah tertancap di dalam qalbu sanubari, maka kita tidak akan bergeser kepada yang lain. Guys, apapun permasalahannya, kita tetap bergantung kepada Allah melalui bimbingan guru kita. Nanti bakal datang ujian, karena kita sekolah, ya, dibimbing oleh guru. Yang namanya sekolah pasti ada ujian. Nah, suatu saat akan diuji. Datanglah mengutus orang-orang yang memiliki kemewahan keilmuan, bisa sulap, ya Pak, bisa terbang. Nah, diuji dengan orang-orang yang punya kelebihan yang tertentu, padahal dia tidak tersambung dengan Rasulullah, silsilahnya terputus. Kita diuji, apakah akan bergeser dari allazina amanu ini atau tidak? Kalau mampu istiqomah, maka di situ Allah akan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Seperti batu ali, digosok terus, istiqomah menggosok, seternya keluar. Kalau hanya menggosoknya 1 kali, tidak akan keluar. Begitu. Ikhwani rahimakumullah. Wa may yatawallahu wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka orang-orang yang menjadikan Allah, Rasul dan orang beriman sebagai dewa penolongnya, itulah tentara Allah. Artinya, kalau kalbu kita senantiasa bergantung kepada guru yang dimaksud oleh ayat ini, kemanapun dimanapun selalu bergantung kepada kalbu kita, maka kita masuk pada kelompok Hizbullah, tentara Allah. Fa inna hizballah humul ghalibun, tentara Allah yang akan semua menangkan dalam berbagai medan pertempuran. Tentara Allah didukungnya juga oleh Allah, oleh para malaikat Allah. Akan dikirim. Padahal kita tidak pernah belajar khodam, ya, tidak pernah belajar khodam hari Senin, khodam hari Selasa. Setiap hari itu ada khodamnya.
Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Dalam seminggu itu ada khodam hari disebut. Nanti ada khodam 40, riaduhnya 40 hari misalnya. 40 hari. Nah, kita tidak pernah menyengajakan diri untuk memiliki khodam-khodam itu. Tetapi kalau kita tersambung kepada guru dan mengamalkan amaliyah-amaliyah yang diuraikan orang guru secara khidmat, secara azim, maka malaikat itu datang menyertai. Innallazina qalu rabbunallah, orang-orang yang senantiasa berzikir, meyakini, meneguhkan qalbu hanya Allah satu-satunya Tuhan, dan dia menghidupkan qalbu dengan zikir kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikat. Kalimatnya tatanazzalu, bukan tanazzal. Tatanazzalu ini artinya datang bertubi-tubi, terus-terusan. Maka bagi orang yang istiqomah di dalam zikir ini, malaikat bertubi-tubi, terus-terusan datang kepada dia. Apa tujuan datangnya? Memberikan ketenangan di dalam qalbu, agar dia tidak merasa sedih dengan masa lalu dan dia tidak merasa takut dengan masa depan. Berbahagia dengan surga yang dijanjikan. Artinya qalbunya hidup dengan kehidupan abadi ukhrawi. Apa ini? Di akhirat? Enggak. Terlalu jauh Pak kita berbicara akhirat. Di dunia. Yang dimaksud bahagia dari kehidupan ukhrawi itu adalah hati merasa gembira bukan karena materi. Hati merasa sedih bukan karena materi. Hati merasa gembira dan sedih karena amaliyah. Gembira oleh karena manfaat atau faidah dari zikir, merasa sedih oleh karena tertinggal di dalam amaliyah atau zikir. Nah, kalau kita masih merasa gembira oleh karena materi, merasa sedih oleh karena kehilangan materi, maka zikir kita masih terus harus ditingkatkan. Kalau ternyata kehilangan materi, kita biasa aja, tidak merasa sedih, tenang, ya, jiwa jembar, ada kesedihan hanya 5 menit, kewajaran manusiawi, kesannya tenang, sudah mulai di qalbu kita ada kebahagiaan ukhrawi. Maka di situ berarti sudah mulai cahaya zikir kita menerangi ruang qalbu kita. Di situ sudah mulai malaikat-malaikat Allah turun ke dalam jiwa kita, menerangi qalbu kita dengan cahaya-cahaya Allah Subhanahu wa taala. Setelah terus-terusan turun, maka malaikat berbicara, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Tenang saja, kami yang akan menjadi pembantumu di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Malaikat. Lihat di Manqobah, Tuan Syekh Abdul Qadir dibantu diundang buka puasa oleh 40 muridnya, 70 ya, 70 murid. Ternyata hadir di semua rumahnya. Bahkan di rumahnya tetap ada. Di majelis Syekh Qadir jadi ada. Berarti jadi 71. Siapa lagi kalau bukan malaikat? Itulah wujud dari ayat yang tadi. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya. Janji malaikat atas perintah Allah, kami yang akan membantu kehidupan kamu, permasalahan kamu di dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kalau dibahasakan, Syekh Abdul Qadir diundang oleh murid-muridnya, dia tidak mau mengecewakan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya sangat berharap, dia penuh tadim, penuh mahabbah kepada gurunya. Gurunya tidak mau mengecewakan murid-muridnya. Ayo kita wakili bersama-sama. 70 malaikat berbondong-bondong Pak menemui murid-murid tersebut. Berbondong-bondong datang ke semua, dan dia laporan kepada Tuhan siapa? Ahli zikir. Kekuatan apa lagi yang bisa merontokkan kekuatan malaikat di makhluk Allah? Tidak ada. Di dalam dunia kultivasi, di dalam dunia hikmah, di dalam dunia perdukunan, yang namanya khodam ada 2, malaikat dan jin. Malaikat dan jin masing-masing punya levelnya, punya tingkatannya. Kalau di jin tingkat elit, jin akmalnya di tingkat elitnya, ya, jin tingkat elitnya masing-masing ada tingkatannya. Ini yang akan membantu praktik-praktik perdukunan.
Jangan aneh. Tapi kok dikabuli? Istidraj namanya. Jangan aneh. Pernah mendengar samar nyawa? Samar nyawa belsa ketika dari sini tembakan mau membunuh seseorang, malamnya kelihatan Pak. Ada beberapa warna cahaya di atas. Yang pernah saya lihat warnanya biru, merah, kuning kalau tidak salah. Maka bila itu dekat, kita bisa menyaksikan cahaya itu turun ke rumah mana. Boleh jadi waktu itu atau esok orang itu meninggal. Saya tahu waktu mondok di Sukabumi, Pelabuhan Ratu, dekatkan dengan Jampang itu. Di sana sudah familiar. Malam-malam ini cahaya apa? Pesawat bukan. Kalau pesawat kan kena kuning. Ternyata teman saya yang dari Jampang, dia tahu. Oh, itu sama nyawa. Ini kalau dekat kita ikuti. Cuma jauh Pak, tinggi. Nah, ini kalau ternyata yang dijadikan targetnya adalah ahli zikir, dia tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Mentah. Tapi karena ini janjinya sekali keluar dia harus makan nyawa, maka dia mencari yang lain. Cari keluarga yang lain, istrinya. Oh ternyata pagar gaibnya kuat, ya proteksi gaibnya kuat. Dari istri kuat, mental, ke anak, ke orang tua, mental semuanya. Balik dia memakan orang yang menyuruhnya. Kenapa? Karena dia tidak bisa balik kalau tidak memakan nyawa. Kelompok jin. Oh bukan jin, siluman. Oh bukan jin, itu tapi buta hijau. Oh sarua keher, nggak pada siap nyaho, itu jin-jin kene. Bahasa kita menyebutnya siluman. Jika jinnya tingkat tinggi, orang-orang kita menyebutnya siluman. Di bawah level itu genderuwo, gitu. Paling anak kuntilanak. Substansinya jin-jin juga. Ini di dalam tauhid bagian dari akidah Syafi'iyah dibahas. Jadi jangan aneh kalau ada ajengan kiai membahas itu, karena itu bagian daripada akidah Syafi'iyah yang harus diyakini adanya. Hanya permasalahannya banyak yang terjadi meyakini hal tersebut tidak berdasarkan ketauhidan. Nah, kemudian terlibatlah komunikasi dengan kelompok-kelompok tersebut. Terlibatlah jaringan kerjasama dengan kelompok-kelompok tersebut. Dia tidak memiliki ilmu tauhid, dia tidak memiliki ilmu tasawuf, tidak ada zikir di dalam kalbunya. Akhirnya dia yang terpengaruh di bawah pengaruh unsur-unsur itu. Itulah yang disebut musyrik. Kalau benar di dalamnya ada tauhid, di kalbunya ada ilmu, ada zikir kepada Allah, nggak jadi musyrik. Kalau jadi musyrik, Nabi Sulaiman yang pertama musyrik. Boleh melibatkan para jin membangun istana 1001 dalam satu malam. Inilah luar biasanya orang-orang ahli zikir. Jika dia benar-benar mengamalkan zikir. Alhamdulillah. Karena janji Allah bukan hanya malaikat yang diberikan. Ikhwani rahimakumullah. Selanjutnya Abah menguatkan dengan dalil dari surat As-Saba ayat 37. Pertama, pembahasan ini tentang seorang guru, bahwa guru di dalam thariqah itulah thariqah. Jadi kalau bisa sudahlah, nggak usah berbicara masalah thariqah itu begini-begini kelebihan dan sebagainya. Yang paling harus jelas dia ada nggak gurunya yang benar-benar guru thariqah, itu saja. Nggak usah pula berbicara masalah kursi-kursinya. Kenapa? Karena kita bisa terlena dalam pembicaraan itu, lupa terhadap kewajiban amalia. Nah ini jebakan Batman dari setan dan iblis, melalaikan kita paham bahwa bukan harus ada musik, harus bla bla bla. Jika dunia aja padahal ngahuntu. Nah kenapa disebut ngahuntu? Ngahuntu tahu apa ini? Jadi basa-basi tanpa isi, ya maksudnya. Karena pembicaraan musik itu bukan pembicaraan tingkat kita, itu pembicaraan tingkat khas. Karena kata Tuhan Syaikhul Qadim, musik itu hanya membimbing orang-orang musik, yang lainnya hanya tabaruk.
Nah kita orang yang dibawa, sementara urusan sudah ada urusan malakut jabarut ke sana, kita yang dibawa membicarakan itu, kesananya belum. Ini ibarat orang buta meraba-raba gajah. Kata si buta, gajah itu ini yang anu gede culina. Oh lain gajah main begitu, nu panjang ya tualena. Namanya juga orang buta meraba-raba dari satu aspek. Beda dengan orang yang bisa melihat, kelihatan sebetulnya gajah seperti apa. Jadi lupakanlah pembicaraan tentang musuh itu. Yang jelas kita di dalam toriko masih ada gurunya yang membimbing toriko. Dua hal yang menjadi guru di dalam toriko. Dia di situ ada talqin, di situ ada ta'lim. Itu saja. Masih ada talqin di Suryalaya? Masih ada ta'lim di Suryalaya? Dan orang-orang tersebut terhubung dengan Pak Sahabat. Alhamdulillah. Tidak ada kemungkinan nanti dari yang hadir di sini salah seorangnya menjadi mursyid. Amin gitu Pak. Tidak ada kemungkinan. Nah, suatu hal yang mungkin menurut ilmu tauhid itu bagian daripada al-jaiz. Tidak ada kemungkinan. Makanya kenapa di dalam thariqah kata Pak Jajan tidak ada senior junior? Karena begitu. Di sini oleh apa dikatakan di fasa sebelumnya bahwa idza zakara murid bisiddatin wa azmin, manakala seorang murid berzikir dengan siddah, kekuatan, kesungguhan, wa azmin dan tekad kuat, ingin usul pada Allah, tuyan lahu makom toriko. Maka makom toriko, level-level toriko, tahapan-tahapan toriko akan diringkas oleh orang lain. Kalau dia harus sampai ke puncak ke-7 harus 7 tahun, boleh jadi dia hanya 7 hari sampai. Orang lain berbulan-bulan, boleh jadi dia hanya 1 jam nyampe. Ini rahasia, kita nggak tahu. Saya yang banyak ngomong padahal masih di bawah, ada yang di bawah padahal udah di atas, nggak tahu. Makanya dalam thariqah penasihat di tanbihnya harus tetap saling menghargai. Kita nggak tahu takdir Allah yang baik itu di mana. Kita nggak tahu makom-makom yang diberikan oleh Allah kepada ikhwat yang lain. Karena makom-makom kewalian misterius tersembunyi. Boleh jadi Yusuf di sini yang suka tidur itulah wali. Ketika tidur dia terbang malam-malam seperti itu. Nah, ikhwani rahimakumullah, berkaitan dengan guru tersebut, Abah menegaskan dengan menutup surat As-Saba ayat 37. Wa ma amwalukum wala auladukum allati tuqarribuna indana allati tuqarribu indana zulfa. Yang akan mendekatkan kamu kepada kami, kata Allah, ya. Bukanlah harta kalian, bukan juga anak turunan kalian. Diulangi redaksi asalnya, bukanlah harta kalian, bukan pula turunan kalian yang akan mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah. Ya, artinya yang mengusuk bukan itu, bukan itu yang akan mendekatkan. Illa man amana wa amila sholihan, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Artinya yang bisa mendekatkan kita kepada Allah adalah orang-orang beriman dan yang beramal soleh. Menguatkan yang tadi, kita beramal berdasarkan bimbingan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang tadi tandanya ahli sholat, ahli ruku, ahli zakat, ahli infak. Mereka sudah ada di level 7, misalkan kita baru level 1, kita minta bimbingan kepada beliau. Kita pun mengamalkan amal soleh berdasarkan bimbingan. Dan ini memang harus ada pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, mau kemana kita? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allah pertama kali menunjukkan tokohnya, Pak. Ya, awas nih, ya harus ikuti ini an'amta 'alaihim.
kelompok Nabi, kelompok Siddiqin. Ghairil maghdub, bukan orang yang dimarahi, dimurkai, Yahudi, bukan Yahudi. Wala dolin, bukan Nasrani. Tapi kelompok Nabi, kelompok wali. Ini yang harus kita ikuti. Setelah ditetapkan tokohnya, kalau kita setelah bertemu tokohnya, baru Allah menunjukkan syariatnya. Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah sudah menunjukkan tokohnya tuh kitabnya. Abah sepuh sudah menunjukkan tokohnya Abah anu budak Abah, murid Abah. Setelah bertemu dengan Abah, bangsa Abah anak tuh tanbihna, kamu gitu. Tuh ukuran jumannya, begitu kan? Petunjuk-petunjuknya. Miftahus sururnya. Dengan kata lain, bertemu Abah dulu atau mengamalkan tanbih dulu. Bertemu dulu. Ya. Begitupun di dalam Islam. Bertemu dulu dengan tokoh. Temui dulu tokohnya. Ini yang akan membimbing kita. Inilah tokoh. Tidak ada wali YouTube, Pak, tidak ada. Wali YouTube itu hanya akan menyebut saja. Yang ada itu wali kutub. Ini yang akan membawa kita menuju pada Allah. Oh, wali kutubnya tidak ada, tapi masih ada orang-orang yang memiliki silsilah kepada beliau. Dan dia memiliki kapasitas memberikan takin atau memberikan talik. Ikuti ini. Masih ada bagian. Ingat dan yakini petunjuk Allah bahwa yang akan mendekatkan kalian kepada Allah adalah orang-orang beriman dan beramal soleh. Faulaika hum jazaa'u do'fi bima amilu wa fil ghurabati amilu. Ahli surga, mereka surga. Tuhan Syekh Abdul Qadir di dalam sebuah asronya dikutip juga oleh pengarang abadi Tausudur memanggil kepada para ikhwan, fantabihu wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Wahai para ikhwan, perhatikan bahwa kita tidak bisa sendiri menuju kepada Allah, harus ada pembimbing. Maka perhatikan, wasari'u, dan bersegeralah menuju rahmat Allah ma'ahadhil qafilil rohaniyan, beserta kafilah-kafilah rohani ini. Maksudnya adalah kafilah Ahlussunnah wal Jamaah yang di dalamnya adalah ada thariqah Qadiriyah Naqsaband, dia semua. Ini panggilan Tuhan Syekh Abdul Qadir. Lalu kemudian diumumkan lagi oleh para sahabat, panggilan apa? Ayo bersegeralah menuju kepada Allah beserta kafilah rohani ini. Fan qaribin, sebentar lagi yang qati'ut turuq, thariqah, jalan menuju kepada Allah, guru akan terputus. Maka semua kemudian hari tidak akan punya teman yang akan mendamping, membimbing rohani menuju kepada Allah. Mumpung masih ada, yuk mari bersama-sama. Apa yang harus dilakukan? Talqin pintu gerbang. Lalu apa lagi setelah itu? Amalia. Jangan sampai setelah talqin amalia tidak ada. Amalia utamanya zikrullah. Ya, selanjutnya khotamah, selanjutnya manakibat, selanjutnya sholat sunnah, selanjutnya jawab, selanjutnya mandi. Disingkat jadi DKM saja, men. Bagaimana dikirnya? Sesuai dengan petunjuk yang disampaikan oleh guru dalam tahun ini. Kita sudah berberiko, sudah menerima ijazahnya yang sebut takin, maka tidak boleh dikir masih seperti dulu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mana bimbingan talqin dikemanakan? Kalau dikir masih gitu-gitu juga, mending tong dikir ya. Capek gawe tidak pakai puraga tamat kandang, kata orang Sunda. Artinya kita sudah capek-capek tapi tidak nyampe-nyampe. Jalan di Abah para wakiyotaki menunjukkan di bawah pusat dua jari, di bawah pusat menarik langit. Ini harus diperhatikan. Ngerti tidak ngerti, laksanakan. Kalau pengen ngerti, saya kasih tahu. Titik pusat kekuatan manusia dua jari di bawah pusat.
Siapapun yang pernah latihan cakra, tenaga dalam, energi, Q, level 1, level 2, menyerap kekuatan bumi, menyerap kekuatan langit, menyerap kekuatan sage, sampai kekuatan avatar, semuanya pusatnya dari sini awal. Itu kan tertingginya kekuatan avatar kalau menggunakan bahasa internasional. Kayak bohong ya Pak avatar. Itu nama level di dalam kultivasi. Kultivasi itu ilmu kanuragan. Masing-masing rata-rata 7 sampai 9 level. Kekuatan inti bumi 7 sampai 9 level. Kekuatan inti langit 7 sampai 9 level. Kekuatan sage 7 sampai 9 level. Avatar yang terakhir 7 sampai 9 level. Tidak ada orang yang sampai kepada avatar kecuali mereka yang sudah usia 100 tahun. Nah, kelihatan di dalam ada yang disebut dengan tai chi, gerakannya pelan, jedar, baru 10 meter, nggak bohong Pak, itu beneran. Ya kita memang pernah terjun di dalam dunia itu, tak, bola hibur aja, bukan imajinasi, itu memang bukti. Menunjukkan bahwa Allah telah menetapkan kekuatan di dalam manusia itu, telah memberikan potensi-potensi itu. Tinggal sejauh mana manusia itu mengembangkan kekuatan-kekuatan itu. Setelah dikembangkan, mau dikemanakan kekuatan itu? Jalur kanan, jalur kiri, positif, negatif. Kalau ternyata negatif, ya di belakangnya jalur setan, iblis, laknatullah, raja di raja kegelapan, maharaja di kegelapan. Oh enggak, saya mah tidak, bukan hitam. Saya mau, siapa gurunya? Tidak punya guru. Saya belajar sendiri. Ah, iya bahaya. 2 jari di bawah susu, di bawah apa? Pusat. Di sini ada kekuatan. Di situ kekuatan ada 2, positif, negatif. Ayat Al-Qur'annya fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Ini kalau tidak terbimbing oleh guru bisa jadi salah. Dulu tahun 96 tuh mamangnya, Mang Nana. Pernah, saya waktu itu masih usia 17, beliau udah usia 32 tahun, tetapi tidak gengsi belajar. Pernah satu malam dia mempraktekkan, tidak konfirmasi, lagi narik nafas, ada segitiga, ada segi 4. Tapi cek kenapa tiba-tiba panas, setelah panas dia terpental ke belakang 3 meter. Saya terpental ke belakang. Kenapa gak ngomong? Artinya kan di situ, kalau tanpa pembimbing, dia nggak tahu nih akibatnya hawa seperti ini akan bagaimana. Berbahaya, nah, kalau tidak tahu. Nah, kekuatan itu positif negatif ya. Bahasa yang mudahnya begitu saja, karena ada bahasa tersendiri. Kalau tidak terbimbing, maka dia akan menjadi membawa kekuatan terbesar yang disebut dengan kekuatan iblis. Itu otomatis. Kalau tidak ada bimbingan, maka dia menjadi kuat, dia menjadi mantap, masuk pada level tertinggi, mampu menguasai api, mampu menguasai angin, mampu menguasai udara ataupun tanah. Tanpa terbimbing, maka yang di belakangnya iblis akan muncul, sehingga menjadilah ilmu akhlaknya menjadi proper hancur. Benarlah kata ulama sufi, man la syaikhun lahu fasyaitanu syaikhun. Siapapun yang tidak punya guru, maka setan guru. Tidak percaya? Silakan Bapak latihan seperti itu. Tarikoh tidak perlu, Pak, sudah ada semuanya. Artilah buatan ini dengan sifrullah, tapi tujuannya bukan untuk yang lain-lain. Tujuannya ilahi anta maksud. Luar biasa kalau tujuannya ilahi. Kenapa? Ilahi, misalkan kita mau ke Jakarta, ya di Bandung berhenti, ada peyem Bandung, beli, naik lagi. Sebelumnya di Garut ada dodol Garut, beli, naik lagi. Bandung, peyem Bandung, naik. Nanti di Purwakarta ada simping, turun, ambil, naik. Sampai ke Jakarta banyak kita oleh-oleh. Kenapa nggak berhenti di Bandung? Karena tujuan kita ke Jakarta. Tapi kalau ternyata kita terpesona dengan peyem Bandung,
akhirnya diam di Bandung, gak nyampe lah ke Jakarta. Seperti begitulah. Ya. Kalau tujuannya ilahi anta maksud menuju kepada Allah, maka yang di sini nih kesaktian yang di sini akan didapat. Oh, tapi nggak bisa. Itu masalahnya. Anda mau atau tidak itu pilihan. Tetapi meskipun tidak bisa, ketika berhadapan tidak usah pesimis. Percaya ini. Saya 10 tahun pernah membuka seperti itu, mencoba. Ini sudah latihan sepanjang 2 tahun latihan. Ini baru latihan 1 bulan. Tapi saya coba. Dia tahu. Ama akan dikir kamu setelah 40 hari kamu datang lagi ke sini. Ini sudah 2 tahun latihan Q tingkat pertama, tenaga dalam. Gak kuat. Paling tidak bisa menjatuhkan. Tapi kalau pribadinya itu punya keyakinan yang kuat, justru bisa menjatuhkan. Ya orang yang sudah latihan 2 tahun. Kedahsyatan zikir. Maka menjadi aneh kalau orang-orang berzikir tidak pede. Menjadi aneh kalau orang-orang berzikir tidak bahagia. Kenapa? Karena sumber kebahagiaannya sudah diraih. Seharusnya dia bahagia, tapi tidak bahagia berarti ada masalah. Diisi kalau katanya dikir itu akan membuat bahagia, akan menjadi solusi. Tapi kalau saya masih begini-begini juga, jangan disalahkan dikirnya. Anda harus segera konsultasi. Kalau ada kesalahan di dalam diri. Kalau menyalahkan dikir, Anda bukan hanya tidak akan rugi di hadapan Allah, rugi dunia akhirat. Maka untuk kita, untuk semua itu amalkan zikrullah sesuai petunjuk. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Syaratnya perhatikan, wudu sempurna. Artinya ilmu fikihnya perhatikan. Bagaimana tata cara wudu yang baik. Bila mau mengetahui, ada yang belum paham tata cara wudu, ada di YouTube. Saya pernah buat di YouTube channel Kandaga Aspi Kandaga. Wudu yang sempurna, lalu kemudian suara yang kuat, pukulan yang mantap, bukan suara lantang di luar. La ilaha illallah, mengganggu. Apalagi waktu tahajud dikirnya, tetangga lagi nyenyak-nyenyak tidur keganggu sama kita. Tapi dari dalam. Nah, inilah kekuatan. Q, kekuatan tenaga dalam. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada orang takabur, amuk-amukan, dia ahli tenaga dalam. Jangan mundur. Begitu dia mau nyerang, la ilaha. Oh, ngacleng banget. Pakai ilallah saja. Kenapa? Karena kita sudah dilatih tiap pada sholat. Itu jadi, meskipun tidak diuji. Permasalahannya di dalam iqamah tidak bisa dijadikan sholat, gitu aja. Karena memang tidak dilatih ke sana. Tapi kalau misalkan ada seseorang yang melatih, pasti luar biasa. Cepat gerakannya. Orang sudah 1 tahun, dia baru 1 bulan bisa melampaui. Cukup dengan ilallah. Pukulan ke sebelah kiri dikuatkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dahiri. Seperti itu. Pikirannya diisi dengan tauhid. Menafikan semua yang wujud, menetapkan Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Hanya Allah yang ada. Yang wujud tidak akan pernah ada kalau tidak ada Allah. Yang wujud tidak akan pernah berwujud kalau tidak dikehendaki oleh Allah. Maka apapun permasalahan yang dihadapi, semuanya akan selesai kalau Allah menghendaki. Ancaman yang datang tidak akan berpengaruh kalau tidak ada takdir atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sudah mengancam habis-habisan, dikit saja pasrahkan. Dinafikan, tidak ada ancaman, tidak ada ketakutan, semuanya bersumber dari Allah. Kalau memang aku harus mati karena orang tersebut, berarti itu sudah takdir Allah. Kenapa harus takut? Kalau sudah takdir Allah, Allah di sana menjemput dengan keriduannya, menjemput melalui utusannya Rasulullah. Rasulullah mengutus gurunya, wali agung yang menemani kita menuju. Apa yang harus ditakutkan? Ya, aing dibunuh mangeun, we aya dosa urang kumanehanana, gitu kan?
Terus kita diambil sama dia, kita banyak permasalahan hidup, hutang banyak, dibunuh, beres, selesai Pak. Kita nikmati akhirat. Alhamdulillah. Orang-orang ahli zikir, orang-orang beriman seperti itu. Jadi tidak ada ketakutan, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Illallah. Kemudian bayangan. Nah, kata tadi diisi dengan ketauhidan. Masih susah juga. Cukup seperti yang beberapa kali saya sampaikan. Tauhid itu mengamalkan iman, iman itu tasdikun bawa kopi, ngainya ke cukup kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bapak sing tadi la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa yang diheuh? Heuh-nya ya Pak Haji. Apa yang diheuhkeun? Heuh tauhid Allah. Heuh satunya Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Iya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nggih. Tidak ada Tuhan selain Allah. Heuh. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, orang baru. Kan gitu. Tauhid itu ngaheukeun nanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Cinta. Tapi di kolbu. Ulah gogorokan dengan lidah. Di kolbu. Nah, heuhnya itu adalah kolbu terkoneksi ke Allah. Dikir hati maksudnya. Tidak menyebut, tapi mengingat. Karena lidah dengan dikir jahat, kolbu tidak mungkin bisa mengucapkan dikir hobi. Maka dikir hobi di situ naik kepada tingkat pikiran, naik kepada tingkat ingatan. Illallah, la ilaha illallah. Gerakan sudah diisi. Sesuai petunjuk guru, lidah, suara sesuai petunjuk guru, mantap. Gerakan pukulan kuat, suara mantap, syariatnya wudu sempurna, kemudian tauhidnya mengiyahkan nggak tinggal imajinasi, bayangan. Masih suka main kumon, illallah dimon, la ilaha illallah sarwa, la ilaha illallah bengkel, la ilaha illallah hutang. Nah, setelah kemarin kan, bagaimana nih ngaturnya? Bagaimanapun juga imajinasi lihat ya surya yang tidak pernah Anda bayangkan gitu. Setiap manusia punya keliaran masing-masing ya. Lihat. Maka bagaimana supaya tidak lihat, terutama ketika zikir? Sudah jelas kata para sahabat di Tauhid bitakhayul. Imajinasi aktifkan. Diaktifkannya bagaimana? Bayangkan bahwa kita sedang menuliskan kalimat thayyibah di dalam titik-titik latifah. La ilaha illallah. Itu aja. Gerakan cepat, bayangan di situ. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Imajinasi, bayangan, membayangkan. Kita sedang mengukir kalimat thayyibah di dalam hati latifah, titik latifah. Zikir seperti ini, meskipun kita tidak pernah minta, meskipun kita tidak berharap, talqin latifah 7 dengan sendirinya Allah akan mengarahkan. Hade guru teh istiqomah lah kamu pikir seperti itu. Surya ya. Tiba-tiba kita ada dorongan ke surya ya, atau tanpa sengaja Mas Anin antar dong saya ke surya ya nih biar saya bayar hobinya dari sebagainya. Oh siap. Jaga ke surya bertemu dengan Pak Haji Dis. Tiba-tiba duduk takin langsung oleh Pak Haji Dis. Tiba-tiba itu guru sudah mengatur. Jadi hal seperti itu tidak bisa dipinta, tidak bisa ditolak. Yang paling penting kalau memang kita ingin latifah 7 aktif, aman. Yang tadi secara konsisten, ya sudah penuh semua. Raga, lisan dengan gerakan, ya pikiran dengan tauhid, imajinasi mengukir kalimat itu. Di mana pintu setan? Gak ada. Lupa, bawa lagi, hadirkan lagi, tulis kalimat thayyibah, ukir kalimat thayyibah di dalam
7 latifah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lihat, tarik deui. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lari ke sawah, tarik deui. La ilaha illallah. Refleks nantinya. Maka jeritan-jeritan zikir itu adalah sebuah kidung-kidung kalbu yang memang merindukan ketenangan rohani, merindukan sebuah kasih sayang rahmani Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Di situ aja dulu. Di situ. Nanti pada akhirnya ketika ada bagian dari Allah bahwa kita harus naik misalkan ke tingkat surga, kita akan dibimbing. Apakah itu langsung mursyid menjelma atau mulai mimpi atau mengarahkan kepada pembimbing-pembimbing yang masih hidup. Gak usah diharapkan, gak usah dibicarakan. Oh saya ingin begini, gak usah Allah. Buktikan keinginan tersebut dalam wujud amaliyah. Kalau sudah terwujud di dalam amaliyah, maka terus nanti akan di bawah, 2 jari di bawah satu sebelah. Ternyata ini sudah penuh dengan cahaya zikir Rabbi, penuh dengan cahaya zikir penuh, akan muncul ikhtilaj. Ikhtilaj itu adalah harakatun qawiyatun, gerakan yang kuat, getaran, vibrasi di dalam kalbu, menggetar. Sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata terus bergetar, segera Anda lari ke sebuah konsultasi. Jangan banyak basa-basi tetangga, jangan. Sayang, itu futuh. Kita sudah diberi rahasia oleh Allah melalui rumah guru. Kita omong-omongin ke teman-teman, Masya Allah, susah lagi Pak kita akan dapat itu. Kita sudah bertahun-tahun dapat itu, habis dalam kurang dari sejam karena diomong-omongin. Oleh karena ria ingin dipuji atau sum'ah ingin populer. Hati-hati, ria dan sum'ah itu adalah syirik kufur. Gak usahlah kita ingin viral-viralkan. Jangan lagi jaro illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, sum'ah ini syirik kufur. Lagi dikit itu diwae, lagi khotaman gitu diwae. Lah, mana Pak bagian untuk kitanya? Semuanya bagian setan itu. Bagian nafsu. Akhirnya capek gawe, pura pakai dendam. Berpuluh-puluh tahun bertariko, tidak ada bekas di dalam jiwa. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah lupakan tentang popularitas, lupakan tentang teknologi, lupakan tentang medsos. Khusus ini, selamatkan jiwa kita, selamatkan amaliyah kita, selamatkan warisan kita dari guru. Hancur dengan kebirawan itu. Kita beramal siang malam, bertahun-tahun dibimbing oleh guru, hancur sesaat oleh karena kita ingin viral, ingin dikenal oleh orang. Ngaji, oh saya lagi di sini layani, lagi dikir. Nah, ini kita beramal, ingin dilihat oleh Allah atau oleh manusia. Terserahlah Pak, manusia mau menganggap apa. Yang bagi kita tidak berbuat keburukan. Kita berbuat kebaikan, manusia berbuat buruk, nggak usah dirisaukan. Biarlah hanya pokok, akilah tetap berlalu. Sayangilah amaliyah kita, sayangi hati kita. Nah, jika kita mampu menjaga dari sum'ah dan dia, maka kita bersih dari syirik kufur. Kalau sudah bersih dari syirik kufur, maka terjadilah khalisan mukhlisan. Ajarannya khalis, murni dari kemusyrikan. Mukhlisan adalah pribadi yang senantiasa berusaha menghindari kemusyrikan. Lulus dari mukhlis, kemudian menjadi mukhlas. Apa mukhlas? Orang yang memiliki kekebalan hukum. Iblis sekalipun tidak akan mampu menggoda. La aghwiyallahu fabima aghwaytani, oleh karena engkau ya Tuhan telah menyesatkan aku, kata si iblis. La aghwiyallahu, aku akan mengganggu mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Semuanya akan aku ganggu kecuali illa ibadah hambamu, ila ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang mukhlas. Ini gak bisa tergambar. Untuk mukhlas itu adalah prosesnya mukhlis. Mukhlis itu adalah proses belajar ikhlas. Nah, dua yang senantiasa mengganggu keikhlasan kita, sum'ah dan ria. Ria dan sum'ah. Ria ingin dipuji orang, sum'ah ingin viral.
Ini tantangan teknologi sekarang. Ingin suruh viral, nggak apa-apa kalau dipiralkan sama orang. Yang penting kita menjaga diri. Kalau ternyata kita dipiralkan oleh orang, tetap jaga. Alhamdulillah. Nah, banyak orang yang menang. Lalu kemudian berlindung kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemusibahan ria dan suku. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani rahimakumullah, mari kita simpulkan pertemuan di hari ini. 1, 2, 3, 4, 5 baris di halaman 25, bahwa Allah menegaskan dewa penolong kita hanya 3, Allah, Rasul, dan orang beriman. Yang terdekat kepada kita adalah orang beriman. Di situ ada guru kita. Maka hadapkan kaum kita kepada beliau dengan memperbanyak robito. Robito itu adalah hifdzu tasawwuri surati syahril fikih, menjaga gambaran wajah guru dalam hidup. Sering-seringlah menghadirkan wajah guru dalam pikiran. Mau sholat robito, selesai sholat pas mau dikir robito, mau makan, mau tidur, semuanya yang dimuliakan oleh syariat robito. BAB jangan, tidak dimuliakan oleh syariat. Itu mau bekerja robito, abah saya mau bekerja, mohon bimbingan Tuhan di dalam setiap pekerjaan saya. Begitu, mau kemana pun robito terus. Dan nah, tanda robito yang baik kata Syekh Abdul Qadir, bila mana robitonya sudah baik, akan kelihatan zahirnya dia rasa cinta terhadap ikhwannya akan semakin kuat. Kalau rasa cinta terhadap ikhwan antar ikhwan masih lemah, robito lemah. Rasa cinta dimaksud termasuk nantinya akan diuji. Ikhwan membuat kekecewaan terhadap diri kita, apakah kita akan bertahan atau tidak? Mikanya akan mikanya. Diujinya seperti itu. Nah, dan teknis robitonya yang paling mudah di titik ini antara dua alis, latifatul nafs. Jadi mata memandang ke sini saat wajah guru yang mana saja. Oh, saya mah susah kan, setiap robito hilang lagi, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Anak-anak nggak bisa langsung langkah kan? Langkah haluhul acik sudah jalan jatuh. Nah kita pun begitu. Hadir hilang, tapi tidak bosan. Tunggu. Kelak pada saatnya Allah akan memberikan kemudahan. Begitu tetap berang. Nanti kalau sudah bisa mengenali robitohnya, kita bisa membuat terjemahan. Ekspresi abah itu akan menunjukkan petunjuk terhadap apa yang kita lakukan. Ekspresi ini kita sedang menghadapi proyek, terima aja, ternyata diterima. Pas robito, abah begitu dia nih, wah hati-hati pak, jangan-jangan di situ ada ribanya. Ada kan foto abah yang gitu? Boleh jadi, ya boleh jadi. Misalkan kealaman kawas itu, segera evaluasi program-program kita. Kalau ada yang melanggar syariat, itu aja. Oh ternyata tersenyum. Mbak, di evaluasi juga apa nih? Jadi secara syariat bagus nggak? Oh ternyata iya benar bagus. Gitu. Jadi menyimpulkan isyaratnya juga tidak sembarangan. Tetap syariat menjadi ukuran. Untuk itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita menjadi bagian dari murid yang bisa melaksanakan seluruh wasiat ajaran beliau, sehingga keberkahan menjelma dalam diri dan kehidupan kita semua. Begitu juga dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan perekonomian kita, sosial budaya dan segala segi kehidupan ini, sehingga puncaknya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma susna ila ilaha illallah waj'alna fi hisni la ilaha illallah wa amitna bisri la ilaha illallah innaka antal wahhabul karimul alimul hakim wa waffiqna li mardhatika innaka ghafurur rahim.
Allahumma akhrijna minad dunya musliman wa ja'al akhirana minna la ilaha illallah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilayka bis-sultani awliyaka biha sya'ma syahid wa fatajul arif fi qada'i ta'allumina hadza wa fi qada'i hajatina al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ditutup perlu diketahui oleh Ketua RD sudah disampaikan, saya menguatkan bahwa insya Allah Sugialaya di 5 September tahun 2025 ulang tahun yang ke-120. Nah, biasanya per 5 tahun ini ulang tahunnya besar-besaran. Puncak acara tanggal 5 September. Acaranya dari sekitar kurang lebih H-2 minggu. 2 minggu sudah ada acara bajar dan lain sebagainya. Dan tentu saja untuk mencapai kesuksesan itu diperlukan biaya penyelenggaraan. Nah, pihak panitia mewadahi barangkali ada dari para ikhwan yang mau berinfak terhadap penyelenggaraan kegiatan, maka panitia menyebar kupon. Kan biasanya kalau infak dicatat gitu aja. Nah, supaya tidak repot jatuh pakai kupon. Sudah sampai Pak Adi di sini. Oh iya. Jadi itu kupon. Jadi kalau kita misalkan mau infak 100 dan di sini ada kuponnya 20.000, kita akan diberi kupon 5 gitu, 5. Mau saya mau infak 2 juta, harus saya kupon nanti. Itu hanya untuk tanda saja bahwa kita sudah berinfak. Waktunya sampai bulan September, Agustus lah, bulan Agustus. Karena penyelenggaraan biasa di tanggal 20 atau 19. Di kupon ada tanggalnya di sana, ada tanggalnya. Maka dalam hal ini yang lain tujuan kita kecuali hanya satu, memperbaiki khidmat kepada keuangan bangsa. Ya, Pak. Sesuai kemampuan kita, tidak perlu besar seminggu, 20.000, tapi terus setiap minggu bisa jadi gede juga. Sesuai kemampuan kita. Dan yakini bahwa setiap lembar yang kita infakkan akan menjadi nilai rezeki yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk tanya jawab, mangga 10 asar belum ya? 15.22 19. Oh iya. Angkat setelah ditutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.